Pemirsa, sementara itu proses pencarian korban robohnya bangunan musola di Ponpes Al-Khazin di Buduran Sidoarjo masih dilanjutkan hingga Selasa siang. Namun dua alat berat yang disiagakan masih belum bisa digunakan. Berikut informasi jurnalis Metro TV, Belinda Firda dari Sidoarjo. Hingga pagi hari ini proses pencarian korban di bawah reruntuhan ini masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan sejak tadi malam. Dan memang proses pencarian ini dilakukan karena hingga saat ini dari tim SAR gabungan pun masih belum bisa memastikan ada berapa korban yang masih tertimbun, mengingat ketika kejadian pada hari Senin sore kemarin ini di saat para santri ini sedang melakukan sholat jemaah di waktu asar. Tadi kami sempat bertanya dengan salah satu korban selamat, yakni anak berusia kira-kira 13 tahun. Dan memang salah satu santri di sini dia menyebutkan kejadian ini ia terasa sudah mulai ada suara-suara reruntuhan, puing-puing begitu, batu-batu kecil di rokaat pertama, kemudian di rokaat ketiga dia menyelamatkan diri dan ketika perkiraan salah satu keterangan korban ini gedung ambruk, musola ambruk ini yakni ketika sholat di rokaat keempat. Namun memang hingga saat ini kami masih menunggu keterangan pasti dari tim SAR gabungan bagaimana kronologi detail ketika kejadian. Namun diperkirakan dari beberapa saksi, keterangan beberapa saksi ini memang kejadian sekitar pukul waktu 15 waktu Indonesia Barat. Nah, saya akan mengajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi terkini. Ini adalah posko SAR gabungan yang juga digunakan untuk keluarga korban untuk mencari informasi. Jadi memang di sini akan diupdate terus berapa jumlah korban, kemudian berapa korban yang berhasil dievakuasi. Dari data yang kami terima dari Kakansar Surabaya per pagi hari ini setidaknya secara keseluruhan sudah ada 98 orang korban total keseluruhan dan 98 orang ini ditemukan dalam kondisi selamat. Nah, kalau tadi disebutkan bahwa hingga pagi hari ini ada 2 alat berat ekskavator yang masih belum bisa digunakan. Hal ini dikarenakan untuk menjaga agar bangunan, struktur bangunan ini masih tetap pada posisi yang sama ketika roboh. Struktur bangunan yang masih belum jadi ini adalah bangunan yang masih dalam proses pembangunan ya, keterangan yang kami dapatkan, sehingga masih belum terlalu kuat. Ketika menggunakan alat berat ini dikhawatirkan akan menyebabkan reruntuhan di atasnya ambruk sehingga semakin menyulitkan untuk proses evakuasi. Dan untuk saat ini proses evakuasi yang masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan ini dimaksimalkan menggunakan alat-alat ekstrikasi. Ekstrikasi ini adalah alat-alat yang memang digunakan menggunakan tangan sehingga tidak perlu ada pergerakan atau getaran dari struktur bangunan itu sendiri. Nah, selain itu, mengapa akhirnya 2 alat berat ini tidak digunakan? Karena hingga pagi hari ini dari tim SAR ini masih mendengar suara korban selamat di bawah reruntuhan. Sehingga ini yang menyebabkan kalau nanti menggunakan alat berat akan mengkhawatirkan dan jangan sampai ini ambruk dan menimpa untuk korban-korban yang masih terdengar suaranya. Besar harapan kami hari ini proses evakuasi bisa membuahkan hasil, banyak korban-korban yang bisa diselamatkan karena diduga masih ada yang tertimbun dan proses pencarian masih terus dilanjutkan. Bahkan sampai sekarang kami masih belum mendapatkan berapa jumlah total korban yang masih dalam proses pencarian. Kembali ke studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.